Perang Dunia Ketiga. Mendengar frasa ini saja sudah bikin merinding, ya. Selama bertahun-tahun, frasa ini lebih sering kita temukan di film fiksi ilmiah atau buku sejarah. Tapi belakangan ini, rasanya isu ini makin sering terdengar di berita-berita utama dunia. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar mungkin terjadi di zaman kita sekarang? Jawabannya, sayangnya, tidak sesederhana ya atau tidak. Secara teknis, kemungkinannya selalu ada. Sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian itu rapuh. Tapi sebelum kita panik, mari kita bedah bersama, mengapa isu ini kembali menghangat dan apa saja faktor-faktor yang bisa jadi pemicunya. Kita akan melihatnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari politik, ekonomi, hingga teknologi militer terkini. Jadi, tetap di sini. Kita akan kupas tuntas semuanya. Lalu, mengapa sekarang? Kenapa isu Perang Dunia Ketiga ini terasa begitu relevan saat ini? Ada beberapa alasan utama. Pertama, kita melihat adanya pergeseran kekuatan global. Dominasi satu atau dua negara besar yang kita kenal selama puluhan tahun terakhir mulai ditantang oleh kekuatan-kekuatan baru yang bermunculan. Persaingan ini bukan cuma soal siapa yang punya militer terkuat, tapi juga siapa yang mengontrol ekonomi, teknologi, dan narasi global. Kedua, ketegangan regional yang terus memanas di berbagai belahan dunia. Kita lihat konflik di Eropa Timur, ketegangan di Laut Cina Selatan, hingga situasi yang tak kunjung stabil di Timur Tengah. Dulu, konflik-konflik ini mungkin bisa dilokalisasi. Tapi di dunia yang serba terhubung sekarang, satu percikan api di satu wilayah bisa dengan cepat menyebar dan melibatkan banyak negara lain, seperti efek domino. Ketiga, dan ini yang cukup mengkhawatirkan, adalah perlombaan senjata generasi baru. Bukan cuma soal nuklir, tapi juga senjata hipersonik, siber, bahkan senjata di luar angkasa. Teknologi ini membuat perang menjadi jauh lebih cepat, lebih merusak, dan lebih sulit diprediksi. Batasan antara perang dan damai pun menjadi semakin kabur. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 penyebab utama yang sering disebut oleh para analis sebagai potensi pemicu Perang Dunia Ketiga. Mari kita bahas satu persatu. Penyebab pertama adalah eskalasi konflik regional yang tak terkendali. Bayangkan sebuah skenario, 2 negara bertetangga terlibat konflik perbatasan. Karena adanya aliansi militer, negara-negara lain mulai ikut campur. Satu negara membantu pihak A, negara lain membantu pihak B. Dalam hitungan minggu, konflik yang tadinya kecil bisa berubah menjadi perang skala besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan dunia. Ini bukan fiksi. Ini pola yang sudah pernah terjadi di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Penyebab kedua adalah krisis ekonomi global yang parah. Sejarah mencatat, kondisi ekonomi yang sulit seringkali memicu nasionalisme ekstrem dan proteksionisme. Negara-negara mulai menyalahkan pihak luar atas masalah dalam negeri mereka. Perebutan sumber daya alam yang semakin langka, seperti air, energi, atau mineral penting, juga bisa menjadi pemicu perang. Ketika diplomasi gagal dan perut rakyat mulai lapar, opsi militer seringkali terlihat lebih menggoda bagi sebagian pemimpin. Penyebab ketiga, yang paling modern, adalah serangan siber masif. Coba bayangkan jika suatu hari, jaringan listrik, perbankan, atau sistem kendali lalu lintas udara sebuah negara besar tiba-tiba lumpuh total karena serangan siber dari negara lain. Ini bisa dianggap sebagai tindakan perang. Masalahnya, dunia siber itu anonim. Sulit untuk membuktikan siapa pelakunya dengan pasti. Kesalahan atribusi atau tuduhan yang salah bisa memicu balasan militer konvensional, dan dari situlah api bisa berkobar. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat tidak ingin kita bayangkan, dampak dari Perang Dunia Ketiga. Ini akan menjadi sesuatu yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Kita tidak lagi berbicara tentang perang parit seperti di Perang Dunia Pertama, atau bahkan pertempuran tank seperti di Perang Dunia Kedua. Dampak utamanya tentu saja adalah kehancuran yang tak terbayangkan akibat penggunaan senjata nuklir. Satu bom nuklir modern saja bisa melenyapkan sebuah kota besar dalam sekejap. Jika terjadi perang nuklir skala penuh, dampaknya bukan hanya ledakan dan radiasi langsung. Debu dan asap yang terangkat ke atmosfer akan menghalangi sinar matahari, menyebabkan fenomena yang disebut musim dingin nuklir. Suhu bumi akan anjlok, pertanian gagal total di seluruh dunia, dan kelaparan massal menjadi tak terhindarkan. Ekosistem global akan runtuh. Bahkan jika senjata nuklir tidak digunakan, perang konvensional dengan teknologi modern sudah cukup mengerikan.
rudal hipersonik yang bisa mengenai target di mana saja dalam hitungan menit, drone pembunuh otonom yang beroperasi tanpa campur tangan manusia, dan perang siber yang melumpuhkan infrastruktur vital. Rantai pasok global akan putus. Tidak akan ada lagi pengiriman barang, tidak ada internet, tidak ada listrik. Masyarakat modern seperti yang kita kenal akan berhenti berfungsi. Dampak kemanusiaannya pun akan sangat mengerikan. Jutaan, bahkan miliaran nyawa bisa melayang. Akan ada krisis pengungsi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit akan merajalela karena sistem kesehatan hancur. Trauma psikologis akan dirasakan oleh generasi yang selamat. Singkatnya, ini bukan hanya akhir dari sebuah era, tapi bisa jadi akhir dari peradaban manusia itu sendiri. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah realitas suram yang harus kita pahami. Mendengar semua potensi mengerikan tadi, wajar jika kita merasa cemas, takut, atau bahkan tidak berdaya. Tapi, justru disinilah peran kita sebagai warga dunia menjadi sangat penting. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Panik dan pasrah tentu bukan pilihan. Pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah tetap terinformasi dari sumber yang kredibel. Di era banjir informasi dan disinformasi, kemampuan kita untuk membedakan fakta dari propaganda sangatlah krusial. Fahami isu-isu global, pelajari sejarah, dan jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang sifatnya memecah belah. Masyarakat yang cerdas dan terinformasi adalah pertahanan pertama melawan narasi perang. Kedua, dukung diplomasi dan kerja sama internasional. Mungkin terdengar klise, tapi dialog adalah satu-satunya jalan keluar. Beri tekanan pada para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk selalu mengedepankan solusi damai. Suarakan pendapatmu melalui cara-cara yang demokratis. Ikut serta dalam organisasi perdamaian, atau sekadar menyebarkan pesan-pesan positif tentang persaudaraan antar bangsa di media sosialmu. Hal-hal kecil ini jika dilakukan bersama-sama akan menjadi kekuatan besar. Ketiga, mulailah dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Perkuat rasa empati dan toleransi. Perang besar seringkali dimulai dari kebencian-kebencian kecil terhadap kelompok yang berbeda. Dengan menolak kebencian, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, atau kebangsaan, kita sedang membangun fondasi perdamaian dari bawah. Ajarilah generasi muda tentang pentingnya perdamaian dan bahaya perang. Pada akhirnya, masa depan belum tertulis. Perang Dunia Ketiga bukanlah takdir yang pasti terjadi. Itu adalah sebuah kemungkinan, sebuah pilihan buruk yang bisa dan harus kita hindari bersama. Harapan itu masih ada, dan harapan itu ada di tangan kita semua. Dengan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan kolektif, kita bisa memastikan bahwa buku-buku sejarah di masa depan akan menulis tentang bagaimana generasi kita berhasil mencegah bencana terbesar dalam sejarah umat manusia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.